Karena mimpi sederhana abang juga begitu ya. Oh iya. Punya Apa rumah tahfiz. Saya gratiskan semua itu. Nggak ada, saya gratiskan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Abdullah Al-Bushroni. Abang Anda Muhammad Roni Al-Hafid, doktor kandidat. Masih kandidat? Iya, kandidat, insya Allah. Belum siap-siap tapi? Belum siap-siap. Mungkin kami sudah mengenal Abang Anda. Boleh kami mendengar sedikit perkenalan diri dari Abang Anda agar pemirsa di podcast Abdullah Bushroni bisa menyimak latar belakang Abang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Roni. Nama abang biasanya panggil orang tuh Roni gitu kan. Roni. Kalau di kampus ada yang manggil Cak Ron begitu Cak kan. Ron. Karena suka mikir yang aneh-aneh sih gitu. Jadi kawan-kawan tuh, oh ini orang-orangnya Cak Nun nih katanya. Karena ada komunitas-komunitas tertentu yang bahas tentang itu kan. Ya, saya ngajar di ilmu Al-Quran Tafsir Yayan Langsa. Nah, bidang studinya ilmu Al-Quran Tafsir. Yang bidang saya itu sosiologi Al-Quran. Ya sehari-hari ya beraktivitas seperti biasa, guru ngaji. Ngajar anak ya kan, ngajar tetangga. Ya. Ngajar tetangga tuh di rumah teras itu abang suruh ngajar tetangga. Di rumah? Di rumah. Oh iya. Biar di akhirat ada bekal hidup. Oke. Kan ngajar dunia terus ya kan. Gak habisnya itu. Itu dia. Gimana caranya supaya bisa sampai ke tahap hari ini kira-kira Bang? Dulunya Abang gimana? Dalam mengenyam pendidikan misalkan didikan orang tua sebelumnya. Iya. Kira-kira gimana dulunya? Ya sederhana aja, hidup tuh dijalani aja tuh. Ya kita kan juga punya masalah masing-masing ya. Punya masalah tapi punya cita-cita gitu. Jadi antara masalah dan cita-cita itu digabung jadi satu. Apa itu keinginan. Gimana biar keinginan ini bisa sesuai dengan harapan? Ya jalani aja. Yang paling penting tuh kalau abang ya, kalau abang itu menyikapinya apapun masalah dalam hidup itu datang dari Tuhan. Pasti Tuhan kasih solusi begitu. Nah, ketika kita belum punya apa-apa, kita minta A, B, C, nah yakin bakal dikasih gitu. Sama seperti pendidikan. Ya dulu sama kita kuliah juga dapat beasiswa gitu kan. PK1, S2 juga beasiswa begitu. Artinya semua yang kita khawatirkan itu ternyata nggak ada. Makanya ada tuh, saya suka ada tuh kawan seorang orang yang agak supi-supi sedikit pikirannya. Manusia tuh terlalu dirusak dengan pikirannya dibilang. Apa pikiran dari rusaknya? Mengkhawatirkan masa depan dibilangnya. Dia khawatirkan mau jadi apa nih ke depan ini, mau jadi apa gitu. Ternyata yang dia khawatirkan nggak terjadi begitu kan. Makanya jalannya aja gitu. Ternyata kata orang kuliah mahal, biayanya nanti nggak selesai. Udah saya lewati itu selesai. S1, S2, bahkan sekarang mau S3 gitu kan. Nggak ada ternyata. Khawatir itu ternyata membuat kita menjadi pengecut. Nanti kesampingkan aja. Karena kalau istilah kita orang Islam kan ada namanya innamal usri usra kan. Kalau ada cobaan pasti ada jalan keluarnya. Simpel aja gitu. Simple, ya. Iya. Simpel aja lah. Nggak usah diambil pusing. Nggak bisa di jalan lurus, cari jalan mereng gitu. Nggak bisa dibayar, pending dulu. Akhirnya tamat juga kan? Tamat juga ya. Nggak ada masalah. Hana masalah. Hana masalah kalau orang Aceh bilang. Iya. Sekiranya dulu sejak pondasi kekuatan abang yakin terhadap penyelesaian masalah itu dimulai sejak menghafal kah? Atau dimulai sejak dewasa secara pikiran, mukallaf atau Kondisi hidup ya. Kondisi hidup yang mengharuskan kita untuk dewasa pada lebih cepat begitu kan. Ya, kita kan berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang nggak bisa menopang kita dalam ekonomi begitu. Jadi ya terbiasa hal-hal begitu kan. Artinya mencoba mencari solusi sendiri begitu. Lama-lama pintar sendiri, bijak sendiri gitu kan. Bagaimana mencari pendapatan yang halal begitu kan, bagaimana menyelesaikan masalah gitu, selesaikan sendiri gitu. Walaupun tetap kita berdiskusi, bertanya ya. Kita ya ujung-ujungnya kita berdoa sama Allah kan. Iya. Minta solusi sama Allah juga. Artinya masalah itu dalam hidup ini nggak akan habis tuh. Apalagi masalah yang berhubungan dengan ekonomi ya kan, masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pasti ada. Tinggal kita bijak aja dia. Sama yang saya katakan tadi.
apa namanya, jangan difikirkan yang belum terjadi itu, jalannya aja gitu. Jalan aja. Kalau nanti jadinya buruk, ya berarti memang takdir Tuhan begitu. Kalau jadi baik, ya nikmati, ya kan. Kita kan khawatir kadang di situ nih, nggak bisa nyelesaikan A, nggak bisa nyelesaikan B. Ternyata yang kita khawatirkan itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya begitu. Maka rekomendasi itu ya dari diduasakan oleh kondisi begitu dia. Mungkin ditambah lagi karena anak pertama mungkin ya. Iya. Anak pertama, habis itu dicampak ke pesantren ya kan. Dikunjungi jarang gitu. Uang saku gimana? Kadang uang saku, kadang enggak gitu kan. Aduh. Itulah ya, tapi tetap sebagai orang apa ya? Bagi orang yang beriman, kita yakin apapun kondisi hidup kita itu sudah takdir dari Allah dan kita hanya mencari solusinya aja. Tapi gitu aja. Seberapa berpengaruh kira-kira, Bang? Abang dulu tinggal di pondok pesantren yang khusus menghafal Al-Quran. Sampai hari ini tiba-tiba ditugaskan oleh Allah sebagai pengajar di salah satu kampus selain membersamai keluarga di rumah. Pengaruh gimana nih? Pengaruh dalam hal dulu kan sempat ke nasional nih dengan segala karir begitu kan, tiba-tiba kembali ke pendidikan. Kalau terpanggil gitu. Kalau abang mikirnya itu udah jalan Tuhan begitu kan. Ada sesuatu kerjaan yang menurut saya itu nggak layak buat saya, tapi saya paksakan begitu, nggak nyaman dia kan. Pada satu titik yang saya katakan tadi, kayak ini jalannya begitu, jalannya nih. Saya ambil kesempatan untuk mencari posisi yang aman, lebih tepatnya nyaman begitu kan, dan sesuai dengan karakter saya begitu. Orang tua suruh coba lah balik dulu ke Sumatera, lu kan di Jakarta kan, coba kayak dosen begitu. Saya coba, ya kan, mungkin karena doa beliau, saya lewat jadi dosen, dekat sama rumah juga ya kan, di Aceh begitu, nggak jauh dari rumah orang tua gitu kan. Artinya saya yakin dan percaya itu jalannya Tuhan begitu. Jalannya. Karena saya punya keinginan, tapi Tuhan punya kehendak begitu. Saya paksakan juga di satu posisi ini, belum tentu nanti baik buat saya begitu. Karena ada beberapa kegiatan yang nggak sesuai dengan hati begitu. Tapi dipaksakan begitu. Akhirnya timbul suatu pilihan. Nah, ketika timbul waktu itu CPNS nggak saya. Tawaran itu saya coba dengan nggak belajar itu. Saya nggak ada, saya yang handalkan dengan Bismillah aja lah, mungkin ini doa orang tua ya coba lewat begitu. Balik ke Sumatera, balik Aceh. Nah, kan orang tua bilang itu kena doa orang tua. Oh iya. Ya begitu aja. Artinya dari suatu yang dipaksakan menjadi suatu yang nyaman begitu. Nyaman ya. Karena belum tentu yang mungkin secara ekonomi mungkin di pilihan yang kita paksakan itu mungkin lebih banyak daripada pilihan yang di kedua begitu. Tapi ya kita lebih nyaman dengan di memang kok kapasitas kita di situ. Kebiasaan kita di situ, mengajar, mendidik dan begitu. Saya pikir itu. Iya. Ternyata pertanyaan terakhir ini Bang Roni, kira-kira apa sih pandangan Abang terkait dengan satu, lembaga penghafal Al-Quran hari ini, yang kedua para penghafal Al-Quran hari ini? Kira-kira gimana? Ya kalau lembaga ya saat ini yang saya lihat ya, abang lihat tuh terlalu banyak pesantren-pesantren tahfiz, ya kan, rumah-rumah tahfiz, ya kan, yang dalam tanda petik itu kan sebenarnya untuk mempromosikan pesantrennya, tapi yang beberapa pesantren yang abang datangi itu ya, tapi tahfiznya nggak begitu jalan begitu. Dia buat misalnya pesantren A ini dengan program tahfiz tapi nggak berjalan begitu. Artinya promosi tahfiznya itu diutamakannya sebagai sponsor atau promosi biar orang pesantrennya. Tapi kalau kualitas, saya pikir saat ini ya yang abang lihat jarang ada pesantren tahfiz yang punya kualitas di atas rata-rata saat ini. Yang menghatamkan mungkin setiap tahun 20 santrinya begitu, 30 juz itu juga jarang gitu. Itu lembaga-lembaga tahfiz. Tapi sebenarnya juga namanya edukasi tentang bagaimana membuat lembaga tahfiz itu dari orang-orang yang mengerti kuantum tahfiz, bagaimana mengelola tahfiz yang baik begitu. Karena kan menghafal tahfiz itu bukan sekedar menghafal dia juga. Tapi ada program-program lain ya kan, program murojaahnya, program
bagaimana agar setelah dia selesai itu apalagi program selanjutnya biar bisa bertahan hafalnya. Itu yang lembaga-lembaga itu. Kalau yang satu lagi apa tadi lupa saya? Penghafalnya bagaimana? Nah, kalau penghafalnya saat ini ya kebanyakan ini ya kalau kutip ya dipaksa. Beda dengan kita dulu kan, kita kepengen menghafal Quran. Kalau sekarang kebanyakan itu yang abang lihat orang tuanya pengen anaknya hafal Quran begitu, tapi anaknya antara mau dan enggak, jadi paksakan. Jadi nggak ketemu nih dia. Dipaksa orang tuanya yang kepengen menghafal, anaknya nggak mau menghafal. Akhirnya ya anaknya nggak dapat, buang habis, balik begitu kan. Tapi walaupun nggak sebegitu juga banyak, tapi rata-rata hampir begitu. Nah kalau kita dulu kan beda. Kita memang kita kepengen hafal. Orang tua mungkin dengan kemampuan ekonominya nggak seberapa ya, dia doa, Bismillah nak jadi begitu kan. Ya tambah lagi mungkin yang saya tengah di awal tadi, kurikulum tahfiznya nggak ketemu atau kuantum tahfiznya nggak ada. Jadi nggak balance dia antara kemampuan itu anak dengan edukasi tentang menghafal itu nggak ada. Oh iya. Tambah lagi yang saya bilang tadi, paksaan orang tua. Beda dengan paksaan sama dengan kehendak sendiri kan begitu kan. Beda. Apapun ceritanya kalau dipaksakan sesuatu itu nggak baik dia. Nggak baik ya. Nggak baik. Nanti sia-sia tuh. Nggak usah jauh lah. Saya juga punya keluarga, punya teman yang dekat yang bercerita tentang itu. Nggak bisa nak sama menghafal. Padahal dia pintar katanya. Setelah kita telusuri ternyata dipaksa ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Dia kalau dia sendiri kemauannya, insya Allah itu. Pelan-pelan tapi pasti akan khatam dengan sendirinya. Saya pikir itu. Boleh kami mendengarkan pandangan abang terkait dengan ma'had kami ini yang kami cintai ini? Oke, baik. Testimoni boleh. Udah bagus nih Ma'had Abdullah Al-Bushroni ya. Kalau secara kasat mata saya lihat bagus. Artinya dengan kondisi yang baru 3 tahun, ibarat anak baru lahir, umur 3 tahun sudah punya fasilitas yang lengkap. Fasilitas itu salah satu pendukung itu. Satu lagi paling pentingnya juga tenaga pendidiknya. Tenaga pendidiknya yang punya kualitas perlu dijaga, atau yang sudah punya kualitas di-upgrade gitu, buat pelatihan, buat pendidikan tentang kuantum tahfiz, tentang manajerial, macam mana mengelola pendidikan itu penting. Kalau sementara ini cukup, sudah bagus. Kalau yang saya lihat insya Allah berkembang, bismillah ya. Amin. Bisa jadi 1000, 2000, tinggal luruskan niat aja kita. Bagaimana jangan cuma satu ini kan. Belajar di sini, nongkrong di sini gitu kan. Makannya kita minta sama Allah nanti. Iya boleh. Semoga Allah meridhoi itu ya. Amin. Baik, terima kasih Bangda Muhammad Roni Al-Hafidh, Magister Teologi, yang telah memberikan kita pandangannya terkait dengan lembaga tahfiz, penghafalan Al-Quran hari ini, dan mungkin sejarah histori ya, riwayat hidup yang telah diceritakan kepada kami. Semoga para pemirsa di podcast Abdul Al-Bushroni dapat menyimak dan mengambil intisari dari narasumber kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.